Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-10 dari sudut pandang manganya. Nah Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode 10. Mari kita melintasi waktu. Baik, di episode sebelumnya atau episode ke-9 merupakan adaptasi dari 3 chapter manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 21, chapter 22, dan chapter 23. Di episode 9 kita diperlihatkan momen pertarungan antara dua kubu, yaitu Touman dan Mobius. Dan di bagian akhir kita melihat Draken terluka dan bersimbah darah akibat tikaman belati dari Kiyomasa. Sementara itu, Takemichi menangis dan menyesali apa yang terjadi karena dia tak bisa mencegah hal yang sebenarnya ia ketahui. Nah Leo, di episode ke-10 nanti kita akan menyaksikan teriakan Takemichi memecah suasana pertarungan. Semua terkejut karena akhirnya menyadari hal buruk telah terjadi pada Draken. Draken terbaring di tanah dengan luka dan bersimbah darah. Maiki bertanya pada Takemichi apa yang sebenarnya telah terjadi. Takemichi mengatakan jika Draken telah tertusuk. Mendengar itu, Maiki mencoba bergerak mendekat dan menghajar pihak lawan yang menghalanginya. Namun dia berhasil dihentikan oleh Hanma. Hanma memukul mundur Maiki. Sementara itu, Takemichi masih menangis di hadapan Draken. Semuanya telah berakhir dan Draken telah mati, ujarnya. Namun di tengah keputusasaan Takemichi, tiba-tiba terdengar suara batuk darah dari Draken yang sejak awal tidak bersuara. Draken masih hidup, ujar Takemichi. Kemudian terdengar suara teriakan yang berasal dari Maiki yang menegaskan jika Draken memang masih hidup. Jadi dia meminta Takemichi untuk menjaga Draken. Takemichi yang sempat kebingungan apa yang harus ia lakukan, dengan menguatkan hati dan membulatkan tekadnya, Takemichi menggendong Draken dan membawanya menjauh dari tempat tersebut. Aku harus melakukan sesuatu, ujar Takemichi. Meski dia merasa Draken begitu berat dan punggungnya terasa akan hancur karena menggendong Draken. Draken kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat dan mendengar hal tersebut, Takemichi mencoba menenangkan Draken jika semua akan baik-baik saja. Dia akan menyelamatkan Draken bagaimanapun caranya. Dia akan membawanya ke rumah sakit. Dan dengan menguatkan tekadnya lagi, dia berkata dalam hati agar punggungnya tetap bertahan dan kuat untuk bisa membawa Draken sampai ke rumah sakit. Di tengah guyuran hujan yang masih berlangsung, suara dua wanita yang memanggil namanya terdengar dari arah belakang. Hina dan Emma muncul. Mereka mengatakan jika mereka sudah memanggil ambulan. Dan mereka juga menanyakan bagaimana keadaan Draken. Takemichi menjawab jika Draken baik-baik saja dan dia masih hidup. Kemudian dia membaringkan Draken di pangkuan Emma sambil mencoba menunggu ambulan datang ke tempat tersebut. Takemichi bertanya pada Hina berapa lama waktu sampai ambulan tiba. Hina menjawab jika dia tidak tahu. Dan saat ini jalanan sangat macet karena ada festival dan cuaca hujan. Di tengah percakapan dengan Hina, Takemichi kembali terkejut saat melihat rombongan atau kubu yang ingin menyingkirkan Draken muncul. Dan di antara orang-orang tersebut ada Kiyomasa yang berjalan paling depan. Orang-orang itu terkejut karena Draken masih hidup dan karena Takemichi yang sebelumnya mereka bungkam dan ikat bisa ada di tempat itu juga. Kiyomasa bertanya, kenapa si kotoran tak berguna atau Takemichi bisa ada di TKP. Dan dia meminta kepada anak buahnya untuk membelikan plester lagi agar mereka melakukan hal yang sama yang sebelumnya mereka lakukan pada Takemichi. Semua anggota Kiyomasa tertawa. Takemichi berkata dalam hati jika semuanya sudah berakhir dan dia mulai gundah dan melangkah mundur. Sementara itu, Draken yang berada di pangkuan Emma akhirnya tersadar. Dia memanggil Takemichi, mengucapkan terima kasih dan memintanya membawa Emma dan Hina menjauh atau pergi dari tempat tersebut. Takemichi kembali bertanya dalam hati apakah Draken menyadari jika sebelumnya dia mencoba kabur atau melarikan diri. Cepat Takemichi, ujar Draken.
Mendengar itu, Takemichi berteriak untuk melepaskan beban dan ketakutan yang ia alami. Dasar menyedihkan, ujarnya meratapi dirinya saat ini. Kemudian dia berkata dalam hati untuk apa alasan dia kembali ke masa lalu. Untuk Akun, untuk Draken, dan untuk Hina. Takemichi menghela napas panjangnya. Dia kembali menguatkan tekad dan menunjukkan wajah serius. Kembali dalam hati dia berkata, jika dia melarikan diri, maka semua akan berakhir di tempat tersebut. Takemichi meminta Hina untuk mundur. Dia juga berterima kasih pada Draken karena telah memberikannya keberanian. Takemichi mengatakan jika pertarungan ini tidak hanya untuk orang lain, karena pertarungan tersebut juga untuk dirinya sendiri. Melihat Takemichi yang berdiri dan menantangnya, Kiyomasa mengumpat dan mengatakan apakah Takemichi ingin mati. Namun dengan seringai atau senyuman tanpa ketakutan, Takemichi berkata, "Demi semua hal yang terjadi dalam hidupnya, inilah pembalasan," ujarnya pada Kiyomasa. Lalu, di episode ke-10 sepertinya juga akan mengadaptasi manga chapter 25. Semua kaget, mulai dari Draken, Hina, dan Emma saat melihat pernyataan dan aksi Takemichi. Takemichi berkata pada Kiyomasa jika dia ingin menyelesaikan pertarungan satu lawan satunya melawan Kiyomasa yang sempat tertunda. Kiyomasa terkejut mendengar pernyataan Takemichi, dan anak buahnya Kiyomasa mengatakan bagaimanapun keadaannya, Takemichi tetap akan kalah. Namun dengan wajah percaya diri, Takemichi berkata jika dia belum kalah. Saat mendengar dan melihat itu, Draken tersenyum dan berkata jika dia bertaruh 100 juta untuk kemenangan Takemichi. Hina dan Emma pun berkata mereka juga bertaruh 100 juta untuk kemenangan Takemichi. Kiyomasa tertawa bersama teman-temannya. Dia mengatakan jika pihak lawan sudah tidak waras atau kehilangan akal sehat mereka. Namun Draken menentangnya karena menurut mereka Takemichi akan menang. Draken, Hina, dan Emma memasang wajah serius, tanda percaya pada Takemichi. Berpindah ke Takemichi, dia mengucapkan terima kasih dan mulai melangkah maju dan berupaya memukul Kiyomasa. Namun sebelum mengenai Kiyomasa, Kiyomasa mengarahkan belatinya ke tangan Takemichi. Belati atau pisau tersebut menembus tangan Takemichi. Hina menangis melihat hal tersebut, sementara Kiyomasa dan kawan-kawan tertawa mengolok-olok Takemichi. Takemichi tidak menyerah, dia mencabut belati yang menancap di telapak tangannya, kemudian melemparkannya ke arah belakang. Kemudian Takemichi teringat momennya bersama 4 sahabatnya saat dia mengatakan jika dia akan menjadi preman nomor 1 di Tokyo. Namun semua impiannya hancur saat bertemu dengan Kiyomasa. Takemichi meminta maaf karena tak bisa menjadi Maiki, dan kembali ke masa saat ini. Kiyomasa memukul Takemichi hingga dia terjatuh. Di dalam hati, dalam upayanya kembali bangkit dan menyerang Kiyomasa, Takemichi berkata jika dia selalu berpikir jika semua adalah salah Kiyomasa, sehingga hidupnya tak berguna dan mengalami nasib yang buruk. Namun ternyata dia salah, karena itu semua salahnya sendiri yang tak bisa berdiri setelah kalah sekali. Dan itu semua karena kelemahannya, ujarnya yang dengan seluruh kekuatan menyerang, mendekap, dan mendorong Kiyomasa dengan sangat kuat serta cepat. Hina meneriakkan nama Takemichi, dan anak buah Kiyomasa kembali tertawa karena Hina akan tahu jika pacarnya itu sangat lemah. Namun dalam upaya pergelutannya melawan Kiyomasa, Takemichi yang tak bisa bertarung menggigit tubuh Kiyomasa. Kiyomasa berteriak karena merasakan sakit dan terkejut atas apa yang Takemichi lakukan. Anak buah Kiyomasa juga terkejut, dan mereka mengatakan jika apa yang Takemichi lakukan itu memalukan karena seperti anak TK. Namun Takemichi tidak peduli jika itu semakin membuatnya terlihat lemah dan juga membuatnya terlihat memalukan. Takemichi justru mengambil kesempatan itu untuk mengunci leher dan pergerakan Kiyomasa dari belakang. Kemudian dia berteriak, "Tak peduli jika aku tak bisa menjadi Maiki, karena aku adalah Hanagaki Takemichi," ujarnya. Melihat momen itu, Hina terperangah, dan dia teringat jika dia mengatakan hal tersebut ketika Takemichi menyalahkan ketidakberdayaannya. Kemudian air mata mengalir di tengah guyuran hujan.
Kembali ke Takemichi yang masih mengunci leher Kiyomasa. Aku tak akan menyerah di kehidupanku yang kedua, ujarnya. Sementara itu, Kiyomasa mengumpat. Lepaskan aku keparat, ujarnya. Draken berteriak. Jangan lepaskan Takemichi, ujarnya. Dan Takemichi tetap bertahan dengan seluruh kekuatannya. Dan kemungkinan chapter 26 juga akan menjadi adaptasi episode ke-10. Melanjutkan pertarungan antara Takemichi melawan Kiyomasa. Karena tak mampu menahan kuncian leher Takemichi lagi, Kiyomasa tumbang dan berhasil dikalahkan. Pembalasan berhasil, ujar Takemichi yang tersenyum puas. Takemichi, ujar Hina berteriak, dan Takemichi meminta Hina tetap berada di tempatnya. Dia juga berkata dalam hati, seolah berbicara dengan Naoto yang ada di masa depan. Bagaimana nyaliku? Aku mengalahkan Kiyomasa, tapi maaf, aku kalah, ujarnya. Karena memang, meskipun Kiyomasa berhasil dikalahkan, anggotanya yang lain bersiap untuk mengakhiri hidup Takemichi. Namun bukannya takut atau kabur, Takemichi justru kembali bangkit. Dia meminta Hina untuk membawa Emma menjauh dari tempat tersebut, karena dia akan menghadapi semuanya bersama dengan Draken. Bang Draken, menurutmu surga itu seperti apa? Ujarnya. Mendengar itu, Draken tersentak sambil menahan lukanya. Dia juga berdiri di samping Takemichi. Dia tertawa. Bodoh, kau akan masuk neraka, ujarnya. Dan Takemichi juga tertawa mendengar apa yang Draken katakan. Padahal aku tak melakukan hal buruk apapun, ujarnya. Pihak lawan mengatakan apakah ada seseorang yang menyalakan api di bawah bokong Draken dan Takemichi. Ya, memang benar, keduanya sebenarnya tak mampu bertarung lagi jika melihat luka dan kondisi mereka saat ini. Namun bukannya putus asa, keduanya, Draken dan Takemichi, justru tersenyum dan bersiap menerima serangan lawan. Dari pihak lawan mulai bergerak menyerang keduanya. Salah satunya mengayunkan belati ke arah Takemichi. Namun sebelum hal buruk terjadi, seseorang dengan cepat dengan tinjunya menghentikan hal tersebut. Dan dengan sangat keren, orang yang datang tersebut adalah Akun. Apa kau menangis, pahlawan cengeng? Ujarnya yang tersenyum. Akun muncul bersama dengan 3 sahabat Takemichi yang lain. Dan sepertinya cerita akan berakhir di sini, atau justru akan ada tambahan dengan mengadopsi chapter ke-27 atau mungkin juga chapter 28. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.